pengendalian superheater, Pak? Oke, pengendalian superheater terutama untuk T-superheater ya. Iya, Pak. Superheater, yaitu pengendalian temperatur pada superheater. Biasanya digabung dengan pengendalian pressure-nya. Tapi pengendalian pressure di superheater terutama nanti mungkin Anda pelajari lebih lanjut. Jadi ketika kita jadi ketika kita ingin mengendalikan pressure, temperatur di superheater, misalnya kalau temperatur kita kemarin semprotkan saja tambahan air gitu ya untuk nyerap kalor yang mungkin berlebihan di superheater. Kalor yang berlebihan, kalornya itu dipresentasikan dalam bentuk apa? Temperatur dan pressure ya. Temperatur dan pressure di superheater. Halo, itu kira-kira mudah-mudahan masih ingat. Kemudian kita juga sudah mengendalikan level di steam drum ya. Ada paling tidak ada dua teknik yang biasa digunakan, yaitu one control element atau single control element dan three control element ya. Yaitu kalau single control element itu ketika kita untuk boiler-boiler yang kecil mungkin bisa masih menggunakan single control element, ataupun boiler pada kondisi tekanan rendah atau kondisi dingin. Itu kita bisa menggunakan single control element, yaitu kendalikan levelnya saja. Itu sudah merepresentasikan dari apa? Banyaknya hubungannya terhubung dengan banyaknya massa yang kita ingin ubah menjadi uap ya, massa air kita ubah menjadi uap. Itu dengan single control element untuk tekanan rendah kiranya cukup katanya gitu. Kalau untuk tekanan tinggi, karena tekanan tinggi biasanya mungkin di bawah, di atas, sudah di atas 50 bar gitu, single control element nggak cukup kemarin gitu ya, sudah cerita. Ini sambil nunggu yang lain, jadi review yang sebelumnya ya. Jadi untuk tekanan tinggi di atas 50 bar mungkin sudah 80, mungkin 90, mungkin sudah di atas 100 gitu ya. Di atas 100 bar mungkin single control element sudah nggak bisa. Karena apa? Karena tekanan tinggi itu sudah menekan uapnya gitu ya. Dan sehingga kita harus mulai memperhitungkan flow input dan flow output itu kita sudah mulai hitung. Kalau tekanan rendah itu dianggap uap dan air itu masih bisa kelihatan lah gitu ya. Sehingga kita koreksinya hanya koreksi sederhana, koreksi tekanan dan koreksi temperatur untuk yang single control element. Masih cukup kita bisa menghitung banyaknya uap itu, banyaknya penguapan itu masih kita bisa kita nilai sama. Tapi ketika tekanan sudah sangat tinggi, kita harus lebih teliti lagi, yaitu kita lakukan pengukuran dengan three control element, yaitu selain mengukur levelnya harus tetap di kondisi normal gitu ya. Kondisi normal itu kondisi di tengah-tengah. Kalau kita itu, kalau di boilernya mungkin dalam bentuk drum gitu ya, di tengah-tengah itu normal, boleh naik sedikit atau turun sedikit gitu ya. Kita anggap ada batas normalnya, ada di kondisi normal. Normal itu kita anggap nilainya 0, kurang dari normal minus gitu ya, lebih dari normal positif tertentu, negatif tertentu itu kita masih bisa toleransi. Tapi lebih dari itu berbahaya, kurang dari itu mulai berbahaya gitu ya. Maka biasanya ada di steam drum, kalau kita masih pakai yang subcritical ya,
Di steam drum itu paling tidak ada 3 kondisi. Biasanya orang gunakan 5 kondisi. Normal, batas peringatan pertama atas, batas peringatan pertama bawah gitu ya. Kemudian batas peringatan untuk trip di atas gitu ya. Batas trip di bawah. Ada paling tidak ada 5 kondisi. Warning sama trip gitu ya. Trip system. Kalau lebih dari itu karena membahayakan sistem dimatikan. Kurang dari itu membahayakan sistem dimatikan juga. Jadi ada paling tidak 5 batas yang harus kita kita jaga adalah di normal atau di batas atas atau batas bawah. Bermainnya di sini saja. Gitu. Nah, bermain di sini ini kalau untuk tekanan tinggi tidak cukup hanya menggunakan koreksi temperatur dan koreksi pressure untuk uap yang kompresibel kan ya, karena uapnya kompresibel. Kalau tekanan rendah, uap kompresibel dengan koreksi dianggap cukup. Tapi kalau tekanannya sudah tinggi, tidak cukup, maka dilakukan pengukuran flow input dan flow output. Diusahakan flow input dan flow output itu sama. Flow-nya bukan flow volume, tapi sudah flow massa ya. Kita kan bermain di massa. Maksudnya kita sebut sebagai keseimbangan Mas Balan ya. Kita bermain gimana Mas Balan dilakukan. Mudah-mudahan Bu Sri ngajarin bagaimana menghitung Mas Balan antara 2 kondisi uap dan air gitu ya. Sudah belajar belum? Belum ya? Belum, Pak. Mas Balan dalam 2 kondisi uap dan air. Dan kita bermain di air dan uap. Tapi Mas Balannya harus terjaga. Gimana caranya? Salah satunya kalau dikontrol namanya menggunakan teknik tree control element. Mas Balan itu bisa kita deteksi kalau kemarin ya masih 24 terus. Kita deteksi dengan mas input air, biasanya dikoreksi dengan pengembangan air, paling temperatur gitu ya, tekanannya karena dianggap kita tekan incompressible. Jadi mas input, flow mas input itu bisa dicek dengan flow volume dengan faktor koreksi temperatur gitu ya. Kemudian flow output yang bentuknya uap itu dikoreksi dengan temperatur dan tekanan ya. Uap karena kompresibel dia dikoreksi 2, temperatur dan tekanan. Sehingga kita bisa menghitung flow output dan flow input itu kalau pengen mas balanya flow input adalah sama flow output itu harus diimbangi dengan flow inputnya gitu ya. Jadi kita mengendalikan kalau flow outputnya sekian, maka flow inputnya kita masukkan sekian. Uapnya kita ambil sekian, kita butuhkan sekian, maka saya harus memasok air sekian gitu ya. Terus dilihat di tempat yang di tempat utama yaitu di steam drumnya. Yaitu apanya? Levelnya terbukti bahwa levelnya akan tetap gitu ya mas balanya. Itu tree control element. Selain itu, kalau kita ingin temperatur dan tekanan tetap, maka boiler sistemnya harus kita mainkan juga, yaitu kalau uapnya diambil sekian, energinya berarti terambil sekian, maka kita harus masuk bahan bakar yang nilainya sekian gitu ya. Jadi ketika kita ngubah-ngubah flow dari steamnya, kita ambil sekian yang membesar gitu, maka selain air yang kita kendalikan dengan tree control element, kita juga mengendalikan apa? Mengendalikan bahan bakar yang kita bakar ya. Kita kendalikan energi inputnya. Karena energi outputnya kita pakai sekian, maka energi inputnya kita harus naikkan sekian. Kita bermain juga selain mas balan juga energi balance ya.
energi balance. Dua biasanya yang kita mainkan, mass balance dan energi balance. Nah, energi balance dengan mengatur nanti bagaimana furnace-nya kita bakar seberapa banyak volume furnace-nya. Kita masukkan bahan bakar dan udara ke pembakaran. Kalau kurang, biasanya ditandai dengan dicek di sistemnya itu ada yang namanya ROC, temperatur, rate of change temperatur. Kalau temperatur turun, itu menandakan energi input kurang. Kalau temperatur naik, ternyata sudah lebih gitu ya. Kalau temperatur turun, di uapnya turun temperaturnya, berarti energi inputnya kurang atau bahan uapnya terlalu banyak yang dipakai gitu ya. Ditandai dengan temperatur turun. Biasanya karena temperatur turun, tekanan juga turun otomatis karena dua itu jadi satu ya biasanya ya, relatif jadi satu. Kalau tekanan kita kendalikan untuk relatif tetap, biasanya yang turun lebih cepat biasanya temperaturnya. Nah, biasanya salah satu yang dicek sebagai indikator bahwa energi kurang. Kalau emas kurang tadi mungkin kita bisa lihat dari levelnya turun gitu ya. Berarti massa input kurang. Jadi level air di steam drum turun berarti massa air input kurang kan ya. Ketika kita ngomong mass balance itu air ditandai dengan level air turun berarti air kurang misalnya gitu. Kalau sudah gitu kita berarti kita harus adjust. Kalau manual kita buka keran airnya bukan keran uapnya, kita buka lebih besar sedikit sehingga air lebih ngacor lebih banyak. Kalau untuk sudah 26, belum, saya pengen sambil review, mudah-mudahan bisa ngebayangkan. Kemudian ketika tadi untuk mass balance itu kita tandai dengan levelnya naik turun. Sudah pakai tree control element ya, tapi juga masih kelihatan biasanya ditandakan oleh levelnya agak turun, oh berarti air kurang. Agak naik dari nilai yang itu berarti airnya berlebih ya. Kita kendalikan di situ levelnya yang utama, tapi di sini balance-nya adalah volume air masuk dan volume air keluar, bukan volume massa air masuk dan massa air keluar. Itu harus relatif seimbang, kemudian ditandai oleh level yang di normal. Kalau mulai naik berarti air kelebihan, kita turunkan gitu ya. Teknik menurunkannya nanti baru kita ngomong bagaimana mengendalikannya. Kalau manual kita tutup saja kalau masih pakai orang ya. Akhirnya kita tutup sedikit sehingga turun lagi sampai normal. Itu mass balance-nya. Kemudian kalau energi balance tadi gimana? Biasanya ditandai oleh temperaturnya. Biasanya dicek yang namanya ROC, rate of change temperatur gitu ya. Ada yang rate of change pressure tapi agak jarang. Biasanya orang lebih gampang melihat temperatur, rate of change temperatur. Jadi biasanya di rate of change itu berarti pada delta sekian waktu dari T0 sampai T1 gitu. Misalnya T0 sampai T1 itu tiap menit gitu ya. Kita cek tiap menit turunnya berapa. Temperatur di boiler ataupun di superheater atau di mana ya, salah satu lah. Kalau temperatur di superheater tadinya misalnya 500, kemudian turun jadi 490 dalam waktu 1 menit, rate of change-nya per menitnya adalah 10. Kan kita bisa tahu ROC-nya adalah 10 derajat per menit gitu ya. Kalau tadinya 500 menjadi 490 kan 10 derajat ya. Dalam waktu 1 menit, dalam delta waktu 1 menit itu kita cek, bukan tiap saat.
Kenapa? Karena kita sebut ROC, rate of change. Jadi rata-rata penurunan ya, atau apa itu namanya, gradien penurunan ya. Gradien penurunannya, oh 10, berarti kurangnya berapa gitu. Kurangnya, oh 10 berarti kurang bahan bakarnya. Kita panaskan ya, kita masukkan, kita buka bahan bakarnya, kita kasih energi lebih banyak ya. Setelah kita masukkan lebih banyak, oh ROC-nya menjadi, dicek lagi, yang tadinya 490 dia agak naik misalnya menjadi 495 gitu ya. Oh, ROC-nya jadi naik positif gitu ya. Padahal kita pengen naik, ya sudah, kalau segitu sudah naik positif, ya kita tunggu saja sampai naik lagi gitu. Kalau biasanya ROC-nya itu kalau sudah tekanan tinggi nggak boleh besar-besar, tidak boleh besar-besar. Biasanya cukup 1 derajat per menit itu sudah besar ya, misalnya. Nah, itu ROC untuk mengindikasikan adanya energi balance. Paling gampang pakai temperatur naik atau turun ya. Karena digunakan maka temperatur akan turun. Tapi kalau energi yang kita masukkan lebih banyak, maka dia akan naik. Kita mau naikkan berapa? Itu pakai indikasinya ROC, rate of change temperature, ROCT ya misalnya gitu. Kalau naik terus gimana temperatur? Padahal tekanan kurang misalnya. Akhirnya bermain tapi indikasi utama adalah temperatur. Kalau di superheater nanti naiknya terlalu tinggi gimana? Mungkin nanti yang kemarin kita tambahkan apa? Kita di superheat, kita semprot. Tadi kita selain ROC tadi kita mainkan juga kalau terlalu tinggi gimana? Temperaturnya naik karena kalau terlalu cepat berbahaya juga. Ya, selain menurunkan bahan bakar, pasokan bahan bakar, atau kita kecilkan apinya gitu ya. Selain kita kecilkan apinya, juga kita semprot, kita turunkan temperatur di sana. Kalau terlalu tinggi, kita semprot di superheaternya. Yang kemarin kita semprot di superheaternya. Sehingga temperatur juga turun. Tapi turunnya bukan karena bahan bakarnya kita kurangi, tapi lebih banyak karena untuk cepat itu pakai di superheat, akan turun agak cepat gitu ya. Tapi tetap harus kita imbangi dengan penurunan bahan bakar misalnya gitu. Nanti kan kita sudah punya bayangan berapa yang kita kendalikan di situ. Kendalikan mass balance, kendalikan bahan bakar, kendalikan temperaturnya sendiri di superheat misalnya. Itu pengendalian untuk steam system. Satu lagi biasanya pengendalian steam system itu yang keempat biasanya pengendalian tekanannya sendiri. Kalau pengendalian tekanan biasanya udah mulai banyak ya. Pengendalian tekanan itu biasanya nanti valve-nya itu tidak valve di output-nya biasanya. Tekanan kan karena bukaan terlalu besar maka tekanan menjadi turun gitu ya. Karena gembosnya terlalu cepat. Kalau kita ngomong gembos, orang Jawa, Anda ngerti ya gembos ya. Tekanan kurang itu kalau orang Jawa gembos, banyak gembos gitu. Kalau ban roda Anda itu banyak gembos gitu. Nah, bannya tekanannya kurang gitu. Itu orang Jawa nyebutnya gembos. Jadi bannya jadi melunak, gitu. Tekanan kurang, makanya kita pompa gitu ya. Itu sama biasanya kalau bocornya gede gembosnya cepat. Kalau bocornya kecil gembosnya pelan. Yang biasanya kita mainkan valve-nya ya. Kita mainkan. Kalau tekanannya terlalu cepat turun, kita mainkan valve-nya. Oke, mudah-mudahan kebayang. Itulah mass balance dan energi balance.
Kenapa kita harus mainkan juga temperatur dan tekanan? Salah satunya agar sebetulnya agar memenuhi siklus Rankine-nya. Jadi kalau kita gambar siklus Rankine itu di boiler dan superheater, kita kan punya itu kita harus naik berapa temperaturnya untuk kondisi operasi sekian gitu ya. Di siklus Rankine pakai diagram TS, ini S, ini T gitu ya. Mudah-mudahan Anda kebayang ada gunung gitu ya. Gunung apa itu? Gunung untuk titik titik perubahan air ke uap itu ada daerah antara ya. Kalau saya bayangkan siklus Rankine itu air ke uap itu ada gunung. Kalau di sebelah kiri itu air, sebelah kanan uap, di dalam gunung itu campuran uap dan air gitu ya. Ini saya cara gampang, kalau saya senangnya yang gampang-gampang saja. Di dalam gunung kita ada uap dan air. Kalau makin ke kiri berarti makin banyak airnya, makin ke kanan banyak uapnya. Kalau lewat dari batas gunung itu semua jadi uap gitu ya. Nanti kalau yang di superheater, supercritical sudah nggak batasnya sudah nggak ada ya, cuma garis tipis uap dan air gitu ya. Cuma satu garis di triple-nya ya. Di puncak gunung, di atas puncak gunung itu uap dan air jadi satu. Langsung super kritik. Di bawah itu di gunungnya, dalam gunung itu ada uap dan air. Kita biasanya untuk subcritical kita mainkan di batas itu adalah di batas uap dan air itu adalah orang nyebutnya evaporasi ya. Daerah evaporasi. Daerah evaporasi di batas kanan, di batas semua uap itu daerah superheat gitu ya. Di batas kiri daerah air. Nah, kita mainkan di situ untuk tekanan sekian, kita kata kata si Rankine untuk tekanan sekian kita di turbinnya harusnya temperaturnya sekian. Nah, kita bermain di situ untuk tekanan sekian, batas superheatnya sekian. Jadi di siklus Rankine itu kita bermain di situ. Oke, itu kita mudah-mudahan Anda sudah bisa membayangkan. Jadi paling tidak ada tiga komponen output yang biasanya dimainkan temperatur, tekanan, dan flow-nya sendiri ya. Temperatur, tekanan, dan flow dari uap untuk menggerakkan turbin. Karena daya dari turbin itu bergantung pada tiga komponen itu ya. Temperatur dan tekanan itu kita sebut sebagai apa? Kalau di pelajaran yang lalu, temperatur dan tekanan itu adalah komponen entalpi ya. Mudah-mudahan sama yang dijelaskan Pak Marijo dengan saya. Saya caranya paling gampang, temperatur dan tekanan itu untuk komponen entalpinya kira-kira gitu. Entalpinya berapa sih? Kemudian yang komponen yang menjadikan yang untuk energinya satu lagi adalah flow masanya kan ya. Flow massa kali delta entalpi kita dapatkan energinya kira-kira gitu ya. Jadi tiga komponen itu yang diindikasikan, tekanan sekian, temperatur sekian, flow-nya sekian, energi yang output-nya sekian gitu ya. Kalau untuk hitung energinya, energi uap, maka turbinnya menghasilkan, kalau efisiensi sekian menghasilkan energi sekian. Sudah mulai bisa dihitung kalau kita bisa mengetahui tiga komponen itu. Kita kendalikan tiga komponen itu, kalau kita mengendalikan, kalau kita bisa menjaga temperatur dan tekanan
konstan misalnya, maka kita tinggal mainkan berapa flow-nya, flow mass-nya, agar kita bisa menghasilkan energinya di turbin itu sekian. Jadi kita tinggal mengatur bukaan katupnya, flow massa kan bisa diatur dengan bukaan dan tutup dari valve, dari uap ya. Orang nyebutnya main valve atau throttle valve gitu ya. Maka kita bisa kendalikan itu. Berapa sih energi yang mau digunakan? Throttle valve-nya kita mainkan. Kita buka lebih besar, energinya lebih banyak karena flow-nya lebih besar. Dengan temperatur relatif konstan. Mudah-mudahan kebayang. Itu yang kemarin. Sekarang saya sebetulnya pengen cerita lagi yang agak berbeda. Sampai turbinnya biarkan saja lah gitu ya. Udah muter lah gitu ya. Udah muter. Kalau sudah muter berarti energi input harus kita masukkan. Massa input harus kita masukkan. Massa input dari boiler adalah air ya. Air umpan istilahnya, feed water. Feed waternya dari mana? Feed waternya adalah dari uap yang dari turbin, kita kondensasi gitu ya. Nggak kita buang. Kalau di lab kita kan kita buang itu. Karena tempat kondensasinya nggak kita jalankan karena nggak ada. Nggak tahu sekarang. Dulu saya lihat sering kali dibuang. Tempat kondensasinya atau kondensernya dibuang. Air dari kondensernya, yang harusnya ke kondenser dibuang. Kita kondensasi. Kenapa kita kondensasi? Sedapat mungkin siklus air uap itu nilainya sama, jumlah masanya sama kan ya, agar balance istilahnya. Masanya harus balance. Nah, untuk membalanskan itu kita nyebutnya harus ada perangkat tambahan, yaitu perangkat balance of plant gitu ya, balance of plant, BOP. Jadi uap digunakan untuk menjadi energi lain, energi putaran di turbin muter generator jadi energi listrik. Uapnya itu kita ubah lagi menjadi air kan ya, kata Rankine, ubah lagi menjadi air. Uap yang energinya yang sudah diambil, energinya kita ambil menggunakan kita gunakan. Kemudian biasanya untuk di turbinnya mungkin ada beberapa tingkat, orang nyebutnya pengubah energinya itu ada beberapa tingkat. Nanti turbinnya saya akan cerita sendiri. Nah, setelah jadi air, setelah keluar dari turbin itu energinya sedapat mungkin tinggal sedikit. Sedapat mungkin energinya tinggal sedikit. Biasanya ditandai dengan tekanannya sudah turun, temperaturnya sudah turun gitu ya. Tekanannya biasanya turunnya itu di bawah atmosfer pengennya. Misalnya minus 0,9 atau 0,8 bar gitu ya. Itu malah ada yang lebih kecil lagi. Kalau bisa. Kenapa nggak bisa? Biasanya karena teknik untuk menjadikan uap menjadi air itu punya keterbatasan, yaitu kita harus memasukkan energi yang memasukkan cairan dari luar untuk bisa mengambil energi yang tersisa dari uap. Energi yang tersisa dari uap itu. Orang nyebutnya kondenser itu kan pengambil energi agar energi yang tadinya uap menjadi air. Yaitu energi apa istilahnya? Atau orang nyebutnya sebagai
kita harus memainkan latent heat ya. Heat ya, latent heat bukan heat. Latent heat. Uap diubah menjadi air itu kita harus mainkan latent heat. Kita ambil energinya agar uap itu berubah menjadi air. Maka kita bermain di latent heat. Misalnya temperatur untuk latent heat untuk atau pengembunan untuk tekanan 0,95 itu nilainya berapa gitu ya. Oh, nilainya temperaturnya itu 40 derajat Celcius misalnya. Latent heat untuk uap 0,85 bar itu 40 derajat Celcius misalnya. Maka kita harus ambil itu, kita harus menyediakan pengambil energi. Di kondenser itu kita masukkan air dingin gitu, misalnya, yang bisa mengambil energi. Yang temperaturnya kurang dari 40 derajat. Misalnya temperaturnya 30 derajat, lingkungan kita 30 derajat. Kita masukkan air untuk pengambil energi. Itu di kondenser, sehingga air yang uap tadi mengembun. Kita sedot energinya, energi uap itu. Mengembun dengan kriteria latent heat. Tekanan berapa? Jadi di kondenser bermainnya di latent heat. Mengambil air, uap, agar uap mengembun itu kita pakai latent heat. Air mengembun. Mengembun berapa itu temperaturnya? Temperatur embunnya berapa? Kalau tekanan ya, ada yang tahu berapa temperaturnya tadi? Tasya berapa? Mendekati temperatur lingkungannya, Pak. Tadi kan kita ngembunkan di tekanan 0,85, temperaturnya 40. Kalau kita ambil pakai air dari lingkungan, tapi nggak menyentuh langsung misalnya. Temperatur air embunnya itu berapa? Kalau kita hanya bermain di latent heat-nya. Berarti seharusnya antara temperatur lingkungan tadi, tapi di bawah temperatur uapnya, di bawah 40. Kalau latent heat artinya kita tidak menurunkan. Oh iya, tidak menurunkan temperatur, hanya merubah fasa ya, Pak? Iya, tetap 40 ya. Kalau kita berbicara tentang latent heat, temperatur tetap 40, hanya mengubah uap menjadi air. Kalau nanti masih ada sisa untuk mendinginkan, itu orang nyebutnya sebagai apa? Sensible heat ya. Biasanya untuk kondenser kita ngomong latent heat aja. Karena apa? Karena temperatur kalau kita terlalu banyak nanti sayang. Energinya kan nanti sudah jadi cair, tapi temperaturnya masih cukup hangat. Di kondenser itu sebetulnya harusnya main agar temperatur tetap, tapi berubah menjadi cair. Setuju ya? Kenapa? Karena kan kita mau putar lagi. Kalau kita dinginkan lebih dingin lagi, sayang ya, kebuang energinya. Jadi kita hanya mengambil latent heat-nya saja, sehingga mengembun. Mengembun tapi temperatur masih 40 misalnya gitu. Ya, nanti kalau main di kondenser kira-kira gitu. Masih 40 temperaturnya di dalam kondenser. Kemudian baru kita lakukan, sudah jadi cair. Jadi nanti di kondenser sendiri ada namanya bak penampung air ya. Karena orang nyebutnya water well gitu ya. Water well ya. Jadi kondenser. Air yang temperaturnya tetap 40.
temperaturnya tetap 40. Oke. Di water well itu sedapat mungkin kalau uapnya itu temperatur 40 yang keluar dari turbin, tetap di water well temperaturnya 40. Kenapa? Karena kalau kita ambil terlalu banyak sayang kalau airnya dingin. Karena nanti kan diputar lagi. Kata Renkin nanti bisa dipakai lagi kan. Dan itu airnya harus bersih dari komponen-komponen yang merusak. Jadi air yang biasanya orang nyebutnya air yang sudah dilunakkan. Jadi tidak korosif dan seterusnya. Temperatur masih 40. Padahal di boiler kita pengen temperaturnya 500 misalnya. Di boilernya sendiri jangan 500, nah mungkin 400 atau berapa. Superheater baru yang 500. Itu 380 atau berapa, nanti tergantung dari tekanan operasi kita. Atau berapa itu? Tekanan operasi misalnya 150 bar itu boilernya masih dalam cair berapa temperaturnya? Dalam bentuk cair berapa temperaturnya? Nah, kita setelah itu kita tahu tadi balance of plant-nya itu salah satunya adalah ketika kita gunakan uap untuk muter turbin, itu biasanya agak berkurang airnya. Ketika kita mengoperasikan di steam drum, itu air juga agak berkurang. Karena biasanya ada yang namanya blow down ya. Ada sedikit yang dibuang di blow down. Di blow down, mungkin istilahnya continuous blow down. Ada dibuang sedikit untuk agar tadi bermain di steam drum tadi agar levelnya terjaga. Itu kadang-kadang kita main di continuous blow down juga masih dibuang sedikit. Dibuang bukan dibuang ke lingkungan ya. Biasanya dibuang ke, tapi ada yang lari ke lingkungan juga sedikit. Nanti di turbin juga ada banyak, ada yang lari ke lingkungan. Maka kita harus nambah pasokan air orang itu. Temperatur tetap 40 derajat. Kita biasanya masukkan agar mass balance terjadi, agar sistem itu terjadi. Di kondenser itu ada apa tadi? Water well-nya ya. Ada penampungan air. Temperatur 40. Saya pengen temperatur di boiler sudah hampir mendidih. Misalnya. Agar apa? Agar efisien. Maka setelah air di kondenser, kita ada airnya kita mau pompakan ke sana. Orang pompakan biasanya dalam kondisi dingin, paling tidak 40 derajat. Kemudian biasanya kita mainkan dulu. 40 derajat kita pompa orang menyebutnya pompa apa? Pompa dari kondenser kita larikan ke penampungan kedua. Airnya sudah kita tadi di kondenser airnya 40 derajat. Ada 3 penampungan air biasanya untuk sistem besar. Tadi steam drum penampungan air untuk menjadikan uap, kondenser uap menjadi air. Yang ketiga biasanya orang nyebutnya penampungan ketiga itu orang nyebutnya deaerator. Itu tempat penampungan air ketiga, yaitu untuk membuang kalau ada gas-gas yang ikut gitu ya, yang mungkin itu orang nyebutnya deaerator untuk membuang udara yang terjebak ketika kita melakukan kondensasi. Kemungkinan ada udara terjebak atau ada gas yang terbentuk dan seterusnya. Penampungan ketiga. Dan namanya deaerator. Untuk memompa ke deaerator
kita mau pakai pompa kondenser gitu ya, kondenser pump istilahnya. Tekanannya masih rendah, biasanya di deaerator itu mungkin 2 bar gitu ya. 2 bar di deaerator. Deaerator penampungan air untuk persediaan bahwa untuk bermacam-macam guncangan uap di sistem boiler itu persediaan air terjamin ada. Ada penampungan yang ketiga yaitu namanya di aerator, di aerator, di aerator. Fungsi utamanya sebetulnya untuk buang udara, tapi fungsi keduanya adalah menampung agar airnya tetap ada untuk ketika kita bikin uap. Dari kondenser, dari kondensat well ke deaerator ada pompa, namanya pompa kondenser gitu. Pompa kondenser. Deaerator kira-kira tekanannya masih 2 bar lah, 2 bar itu 20 meter ya. 20 meter lah pompa gitu. Biasanya untuk sampai ke deaerator sambil dipompakan agar kita juga hangatkan. Airnya kita hangatkan. Hangatkan namanya pakai LP heater. Jadi kita hangatkan pakai LP heater. Temperaturnya bisa saja untuk deaerator itu kalau 2 bar itu di 125 sudah bisa ya kali ya. Masih dalam bentuk air nggak kalau 125 untuk 2 bar misalnya gitu. Deaeratornya tekanannya 2 bar. 125 derajat bisa nggak? Oh, kalau masih bisa kita bisa hangatkan itu menjadi 125. Kalau dari 40 ke 125 itu kira-kira kita bisa bikin berapa heater. Berapa pemanas? Oh 2 cukup. Oh 3. Kita pasang heater, yaitu pemanas air. Kenapa bertingkat? Karena untuk menjamin bahwa biasanya selain untuk menjamin bahwa temperaturnya nanti terjaga, kita bisa ngambil pemanasnya dari mana airnya. Itu diambilkan dari turbin biasanya. Jadi ada fraksi turbin istilahnya. Pada tekanan tertentu kita fraksi, ada kita gembosi sedikit turbinnya yang mungkin tidak terlalu berguna untuk muter gitu ya, sedikit untuk ngangetin air. Karena untuk sensible head itu butuh panasnya lebih sedikit per kilogramnya. Coba dicek, saya lupa. Kalau latent head itu lebih banyak. Kalau sensible head itu untuk per derajat Celcius itu temperaturnya butuh per derajat Celcius per volume itu butuh lebih sedikit. Rasanya sih nanti coba pelajari lagi dengan Pak Marijo. Kalau sudah belum? Oke itu. Oke saya. Jadi ada LP heater, ada deaerator, penampungan ketiga. Kemudian dari deaerator kita pompa pakai feed water pump untuk tekanan tinggi ya. Tadi 400 derajat tadi mungkin tekanannya udah 100 bar gitu ya. Ada tekanan sampai biasanya feed water pump itu sampai tekanan operasi normal nominalnya misalnya 150 bar. Feed water pump harus bisa memompa sampai 150 bar. Kalau nominalnya di 150 bar. Sambil kita pompa biasanya kita melakukan pemanasan.
pemanasannya itu ketika kita masih menggunakan fraksi uap dari turbin, kita sebut sebagai heater. Kita sebut sebagai heater ya. Ada LP heater, kalau di atas pompa, di upstream pompa istilahnya, itu kita sebut sebagai HP heater ya, HP heater. Heater tekanan tinggi. Biasanya ada 2, 3, kadang-kadang 2 HP heater tingkatan. Kenapa? Karena salah satunya agar fraksinya tidak terlalu banyak di satu tempat diambil. 2, 3. Kalau untuk turbin yang besar, untuk pembangkit besar itu mungkin 3 gitu. Karena tekanan operasinya juga tinggi. Kemudian itu masih bentuknya harus kita ingat untuk kita bermain pompa itu bentuknya harus cair ya, incompressible. Jadi di heater tadi, HP heater, LP heater itu air. Agar fase-nya cair, tetap air, apa yang harus kita jaga? Biasanya yang penjagaan pertama apa? Biasanya kita jaga apa? Tasya apa? Temperaturnya. Selalu biasanya yang paling gampang kita jaga temperaturnya. Jadi kita mainkan agar di LP heater tingkat pertama temperaturnya outputnya sekian. Misalnya dari 40 tadi kita naikkan menjadi 60 misalnya. Cukup 20 derajat. Kalau volumenya sekian 20 derajat itu kita butuh fraksi uapnya nilainya berapa? Kita bisa hitung. Kalau nggak dihitung kita tinggal buka. Oh, kalau belum 20 derajat, valve di fraksi uap inputnya kita besarkan gitu ya. Kalau sudah 20 derajat kita hentikan pembesarannya. Kita bisa mainkan di LP heater, kita melakukan kendali temperatur. LP heater 1 kita kendalikan temperaturnya sampai 60 derajat misalnya. LP heater 2 kita kendalikan temperaturnya sampai misalnya 80 derajat misalnya gitu ya. Dengan menggunakan yang tadi fraksi uap uap dari turbin itu sebagian kita ambil tadi, kita kendalikan fraksinya. Jadi uap dari turbin kita kendalikan fraksi uap. Untuk LP heater, biasanya untuk LP heater fraksi uap dari LP turbin. Cukup tekanan rendah, temperaturnya mungkin masih 80 derajat. Kalau tekanan rendah 80 derajat, kita pengen naikkan dari 40 ke 80 kan bisa ya, untuk 80 derajat. LP turbin yang temperaturnya di 80 derajat, kita ambil fraksi di 80 derajat. Kita pakai untuk memanaskan LP heater 1. Untuk yang dari 60 kan tadi output LP heater 1. Kalau LP heater 2 kita misalnya dari 60 ke 80. Berarti kita ambil fraksi uap yang temperaturnya lebih tinggi dari 80 ya. Misalnya yang di 100 atau 120 kita ambil. Untuk menghangatkan yang 60 ke 80. Baru masuk ke diarator misalnya. Diarator temperaturnya bisa sampai, karena untuk 2 bar mungkin di 100 derajat lebih boleh. Ya boleh, misalnya kita di diarator di outputnya temperaturnya pengen 100 derajat. Ambilkan fraksi dari turbin yang lebih tinggi dari 100. Hangatkan diaratornya. Sambil menghangatkan biasanya sambil di blekutuk gitu ya.
itu agar uapnya udaranya keluar, tapi tetap airnya nggak boleh keluar. Aerator 100 derajat. Nah, sudah, di aerator temperatur 100 derajat. Kita mainkan pompa. Jadi, penjagaan temperatur itu atau kontrol temperatur itu di LP heater 1, LP heater 2, di aerator gitu ya. Itu semua dijaga masing-masing pakai lokal kontrol temperatur. Mudah kan ya? Satu-satu. Tapi jelimet memang banyak. Nanti di feed pumpnya sendiri ya kita nanti tengok. Tapi kita jaga temperatur itu seperti apa? Naikkan temperatur agar di steam drum itu temperaturnya sedapat mungkin dekat dengan temperatur penguapan, tapi belum sampai jadi uap. Sedapat mungkin dekat, tapi belum jadi uap. Jadi ada HP heater 1, diambilkan di temperatur, misalnya HP heater 1 di 100 tadi menjadi 120 misalnya. Kita naikkan 20. 120 kita ambil dari turbin, misalnya di IP turbin. IP itu apa? Intermediate pressure turbin ya. Intermediate pressure turbin yang temperaturnya lebih dari 120 ya. Di fraksi 150 untuk menghangatkan. Menghangatkan HP heater. Kemudian HP heater 2 120 ke 150 kita ambilkan di yang lebih dari 150. Oh, pakai HP heater atau high pressure heater, high pressure turbin. Kita masukkan ke IP. Biasanya tidak sampai ke high pressure, biasanya sampai ke IP high pressure turbin itu agak jarang diambil fraksinya. Di LP sama HP aja biasanya. Kalau HP itu sudah misalnya IP heater kita, IP turbin kita itu misalnya beroperasi di 8 bar gitu. 8 bar kan masih di atas 150 ya. Nanti dicek. Misalnya 200 gitu. Ya sudah, sampai situ kita ambil untuk HP heater. Ini 150 misalnya. Keluar dari HP heater 2. Setelah itu nggak pakai heater lagi biasanya orang nyebutnya. Setelah itu masuk ke airnya itu dimasukkan ke sisa flue gas dari boiler. Orang nyebutnya economizer gitu ya. Flue gas dari boiler. Yang sisanya yang sudah diambil dari di boiler tadi di evaporatornya sendiri untuk menguapkan air yang ditampung di steam drum atau superheater yang mau kita pakai. Itu masih ada sisa energinya biasanya dipakai untuk memanaskan. Misalnya temperaturnya masih di sekitar 300 yang mau dilarikan ke sana, ke stack gitu. Kita ambil sebagian energinya menggunakan economizer istilahnya. Tadi udah 150, kalau saya naikkan ke 200 kan pakai economizer bisa ya, karena flue gasnya sendiri 300. Kita ambil pakai economizer. Economizer biasanya sudah tidak dikendalikan. Yang kita kendalikan di heater-heaternya, temperaturnya. Jadi untuk sistem feed waternya kita kendalikan temperaturnya. Di feed waternya kita kendalikan temperaturnya. Di feed water system kita kendalikan. Satu yang utama adalah kita kendalikan temperatur di heater-heaternya dan di deaerator. Tapi jangan lupa di boiler ini pada kemana ini? Pada menghilang. Tinggal Tasya saja yang masih nemenin saya.
kepanjangan saya cerita. Mudah-mudahan pada dengarkan. Jadi tadi kita kendalikan temperaturnya di water system, feed water system. Kita kendalikan temperaturnya masing-masing. Kecuali di water well-nya kondenser enggak ya, yang tidak kita kendalikan temperaturnya. Di heater-heaternya, LP heater dan aerator dan HP heater kita kendalikan temperaturnya masing-masing. Istilahnya kalau dikendalikan setempat, kendalikan temperatur setempat, kita sebutnya sebagai direct control ya, yang diajarkan Pak Agung itu. Yang diajarkan Pak Agung. Jadi ada direct control yang kita otonom. Kita membuat direct control otonom. Pokoknya kita kendalikan temperaturnya output untuk LP heater 1 dari 40 ke 60, LP heater 2 dari 60 ke 80 gitu ya. Otonom, dia yang kendalikan otonom. Tidak perlu kita campur tangan ya, kita pokoknya kendalikan pakai PI gitu misalnya. Kalau yang di boiler tadi kan tidak otonom ya, saling berkait. Energi masuk, energi keluar tadi, flow air masuk, flow air keluar kan itu tidak saling terkait. Kalau yang untuk heater tadi bisa kita kendalikan otonom. Cukup outputnya 60 derajat misalnya gitu ya. HP heater 1, HP heater 2 80 derajat misalnya. Aerator 100 derajat atau 110 terserah. Oke, itu. Kemudian satu lagi yang harus kita ingat, sudah hampir habis nggak waktunya? Belum ya? Belum, Pak. Oke. Sedikit lagi cerita. Tapi di sistem air tadi, pengendalian yang lain apa? Tadi kita punya 3 tempat tandon air yang sudah kita identifikasi baru 1 di steam drum. Tandon air di water well-nya kondenser, kita harus juga identifikasi. Kalau mengidentifikasi banyaknya air pakai apa yang paling mudah? Pakai level ya, pengendalian level. Pengendalian level. Jadi kita identifikasi pengendalian level di water well. Kalau airnya kurang, apa yang harus saya lakukan misalnya? Apa kira-kira yang harus kita lakukan kalau air di water well kurang? Artinya mungkin yang terbuang banyak. Nah, kita harus tambahkan air dari luar ya. Kita harus bikin air dari luar yang kita sudah lunakkan, air dari luar. Nah, itulah balance of plant. Jadi air dari luar kita masukkan agar plantnya tetap balance. Kita masukkan air dari luar. Nanti ada namanya, karena ada air yang kita buang pakai blue down, ada yang terbuang ketika kita muter turbin itu seal-sealnya mungkin pakai ada uapnya gitu ya. Ada juga yang gembos sedikit-sedikit gitu, gembos. Tahu gembos? Tadi gembos. Yang uapnya keluar gitu dari turbin. Oke, itu kita harus tambahkan air. Ada tambahan air dari luar, kita masukkan di water well agar relatif konstan di situ. Sudah mau duhur di sini. Saya lagi di luar ini. Lagi di Ternate saya. Oke. Tadi itu di water well kita
water well-nya kondenser, kita jaga airnya. Kalau kurang kita tambahkan gitu ya. Kemudian yang kedua yang harus kita jaga gimana? Tadi di deaerator juga ada pengendalian level. Kan kita harus menjaga agar balance ya sistemnya. Tapi kalau di deaerator kita jaganya gimana? Mungkin kita bermain di pompa kondensat pumpnya. Kita pompa. Kalau kurang ya kita naikkan airnya, kita kencengin gitu ya. Kalau karena airnya kita kencengin pompanya sehingga airnya di deaerator menjadi cepat naik, berarti di water well berkurang ya. Nah, kita pasok dari luar kalau kurang. Jadi pasokan dari luar untuk water well, pasokan deaerator dari kondensat. Jadi kita jaga dua, temperatur dan level. Tekanan tidak perlu dijaga karena bentuknya masih cair ya. Cair kan incompressible. Oke, gitu. Jadi kita jaga masing-masing otonom di sistem feed water. Mudah-mudahan cerita saya cerita mudah-mudahan Anda bisa nangkap. Saya suka cerita, ngebayang. Saya orangnya itu apa? Cara berpikirnya masih pakai gambaran. Di kepala saya ada gambarnya. Anda mudah-mudahan bisa nangkap. Tidak semua soalnya mau pakai gambar. Mungkin harus lihat bentuknya. Saya pakai gambaran di kepala. Oke, kalau gambarnya nanti mungkin saya kirim lah ceritanya dalam bentuk slide gitu ya. Ini sedikit, mudah-mudahan kelihatan. Jadi yang harus kita jaga kira-kira seperti ini. Nanti yang tadi kan kurang air dan seterusnya itu pakai yang istilahnya flow control ya. Flow control, ada 3 yang biasanya dijaga, deaerator. Ini kenapa harus kita jaga pressure-nya? Salah satunya untuk mengendalikan agar sistemnya tetap, karena di deaerator itu ada udara yang harus kita buang. Maka kita harus tetap jaga tekanannya. Kemudian yang kedua adalah levelnya. Kemudian di kondensat, di hot well, water well-nya, yang kita jaga itu flow agar air dan levelnya ya, flow dan levelnya. Yang ini kita cek. Terutama adalah levelnya. Kemudian ini heaternya. Kemudian BFP. Biasanya ada satu lagi yaitu BFP recirculation control. Kenapa? Karena mungkin di tadi yang kalau BFP-nya itu biasanya tekanannya flow-nya kita anggap relatif tetap gitu ya. Flow-nya kita anggap relatif tetap. Sebentar, saya kalau nggak lihat Anda itu nggak nyaman. Jadi flow-nya kita untuk pompa itu flow-nya kita pompanya sendiri mungkin dimainkannya flow-nya tetap. Tapi untuk sampai di steam drum itu airnya kan kita ditentukan oleh tadi mass balance ya. Sampai steam drum itu kan mass balance. Kalau kita cekik, kita
kita cekik itu valve-nya kita tutup, padahal pompanya ya pompa ya gitu gitu ya. Apa yang harus kita lakukan agar pompanya itu tidak aman gitu. Maka ada yang namanya recirculation. Jadi di bawah yang pengendalian flow untuk mas balan itu ada recirculation. Jadi airnya sebagian dibalikkan lagi gitu ya. Air kelebihannya itu dibalikkan lagi ke inputnya pompa, jadi puter gitu ya. Sebagian dilarikan terus, lari terus ke steam drum, sebagian puter. Jadi kalau steam drumnya airnya butuh sedikit, kita tutup, air sebagian besar balik lagi, muter gitu ya. Itu salah satu untuk pengendalian pompanya, muter airnya. Jadi output dari pompa balikkan lagi ke input pompa, kira-kira gitu ya. Itu yang disebut sebagai recirculation tadi yang di sini. Recirculation. Itu di sistem air. Banyak ya yang harus kita kendalikan. Nah, Anda harus pelajari satu-satu. Untuk mempelajari satu-satu sistemnya harus kita tahu persis. Untuk mengendalikan, mengoperasikan. Mengendalikan adalah mengoperasikan secara otomatis. Jangan lupa itu. Kita mengendalikan sistem adalah mengoperasikan secara otomatis. Mengendalikan adalah orang diganti mesin sebagian gitu ya. Sebagian kita ganti mesin. Yang tadi kan kita mengendalikan temperatur di HP heater. Masa kita pasang orang satu yang tugasnya buka tutup misalnya gitu ya. Enggak kan? Nah, itu kita sebut sebagai pengendalian langsung. Biasanya itu kita kendalikan otomatis. Heater kita kendalikan otomatis. Nanti mana sih yang tidak otomatis? Operator ya kerjanya apa ya? Operator tinggal ngecek aja nih sudah benar enggak. Kalau sudah benar ya sudah. Kan tinggal enak. Kan sudah benar catat gitu ya. Oh nggak benar ya catat juga. Tinggal buka sedikit kurang pas nih. Tapi kita tidak berbicara operator di nanti dua dua biasanya ada dua, ada field operator sama field control ya. Field control itu yang ada di control room, yang mengendalikan otomatis. Pengendalian otomatis itu juga masih dikendalikan orang gitu ya. Paling tidak tadi mas balan dan energi balan itu harus dikendalikan orang. Seringkali harus dikendalikan orang. Kalau yang di ruang feed control itu yang mengendalikan tadi, kendali langsung tadi, temperatur dan seterusnya. Tapi lebih banyak kalau feed control itu untuk untuk biasanya untuk menanggulangi kalau kondisi-kondisi agak ekstrim. Oke, mudah-mudahan hari ini ceritanya cukup makin memberi gambaran bagaimana mengoperasikan pembangkit per komponen, terus di mana letak yang harus kita kendalikan langsung. Sudah mulai, mudah-mudahan mulai kebayang. Ini PowerPoint saya. Ini gambarnya tadi. Jadi di 3 tempat pengendalian level, di boiler, steam drum, di condenser, dan di aerator gitu ya. Nah ini heater-heaternya, ini saya ambil dari mana lupa saya. Ini di kondensatnya, hot well-nya.
saya istilahnya nyebutnya water well, tapi lebih pas hot well-nya, sumur panas gitu ya. Temperaturnya karena biasanya di sekitar 40. Ini kondensat extraction pump, pompa. Ini heater-heaternya di sini, kalau contoh ini ada 4, banyak, 1, 2, 4. Baru ke diarator. Banyaknya air di diarator ditentukan oleh ini kondensat ya, dipompa oleh kondensat pump untuk mengendalikan level dan level di diarator. Tambahnya, dan untuk mengendalikan level di hot well menggunakan, kalau di sini adalah menggunakan ini. Jadi airnya kita tambahkan dari sini. Kita tambahkan dari kondensat storage tank agar level di sini tetap. Nah, ini yang orang nyebutnya, orang seringkali nyebutnya sebagai, agar flange balance kita harus mainkan di sini. Nah, ini HP heater, HP heater. Kemudian di sini ada satu lagi apa nih? Ini biasanya ada economizer dan evaporator gitu ya. Economizer, evaporator, dan superheater. Nah, yang ini orang nyebutnya sebagai reheater. Kenapa? Karena dari HP keluar, kita panaskan ulang. Orang nyebutnya reheater. Ini gambar lain. Ini BFP-nya ada 3 di paralel. Ini biasanya 50-50-50%. Yang kita kendalikan ini. Biasanya untuk yang di heater-heater ini juga selain temperatur juga dikendalikan levelnya. Level apa? Level drainnya. Kan ketika uap kita pakai, nanti dia terkondensasi gitu ya. Jadi, biasanya ada air, keluar airnya. Airnya itu biasanya dimasukkan ke kondenser. Tapi kadang-kadang nggak perlu itu, yang penting jadi air dilarikan ke sana. Atau kadang-kadang dari sini dilarikan ke sini, baru dimasukkan kondenser ke hot well-nya kondenser. Nah, ini kira-kira tadi heater-heaternya panasnya itu diambil dari ini. Di sini ini LP heater. Ini untuk yang tekanan rendah, temperatur di 40 gitu ya, udah langsung masuk kondenser. Kalau tekanan yang enggak, untuk menghangatkan ini kita ambil tekanan yang agak tinggi. Airnya, terus kemudian yang sudah uapnya kita untuk menghangatkan air sini, kemudian airnya karena energinya sudah diambil untuk menghangatkan ini, maka di sini akan jadi cair. Jadi cair, maka kita air drainnya itu kita masukkan ke kondenser. Ini juga nih tekanan yang agak tinggi, karena butuh temperatur lebih tinggi lagi, ambilkan airnya kita masukkan ke sini, ke pompa sama. Ini tekanan agak tinggi, di sini kita hangatkan pakai uap dari ekstraksi. IP turbin kita pakai untuk menghangatkan. Di IP turbin kita pakai, ini di IP turbin kita pakai
Ini kadang-kadang HP turbin juga uapnya sebagian diambilkan HP turbin, tapi bukan di tingkat yang paling tinggi. Di reheaternya kita ambil untuk menghangatkan yang lebih tinggi. Yang tadi kita cerita. Airnya masuknya ke sini. Air drainnya. Oke, itu cerita tentang bagaimana kita mengelola air, mengendalikan water, feed water ya, air umpan, agar mass balance terjaga terus-menerus. Kekurangan air diambil dari mana? Dari kita bikin kondensat tank ya. Kita olah di luar. Nanti ada mungkin pengolahan di luar. Tapi secara sistem, maka kalau kita bisa jaga itu agar biasanya level di setiap tingkat itu kalau kita bisa jaga semua, maka secara sistem akan bisa continue, kira-kira gitu ya. Akan bisa beroperasi continue. Kalau level dari 3 komponen tadi kita bisa jaga. Air di kondensat, di hot well kondensat, air di aerator levelnya kita jaga, air di steam drumnya kita bisa jaga, maka kita agak bisa pastikan bahwa sistem itu balance. Plans itu balance. Air kalau kurang kita gimana? Kita pasok dari luar yang kita sudah kita kondisikan. Mudah-mudahan bisa kebayang. Kemudian apa yang tugas selanjutnya? Tugasnya Anda cobalah, tugasnya ini saya beri tugas, coba bagaimana mengendalikan temperatur di heater. Coba cari referensi tentang bagaimana mengendalikan temperatur di heater, baik LP heater maupun HP heater, HP heater. Di sini sudah lohor. Oke, ada komentar sampai di situ. Biasanya untuk di terakhir buka dong videonya, kameranya. Jangan-jangan pada tidur. Ada komentar sampai di situ. Halo, nggak ada? Nggak ada yang buka? Belum ada, Pak. Nggak ada. Jadi tugasnya, nah sekarang saya mau beri tugas tadi. Coba cari referensi tentang bagaimana mengendalikan temperatur di heater ya. Boleh diceritakan. Kalau perlu digambarkan PNID-nya gitu ya. Singkat saja PNID terus dijelaskan fungsinya apa, katanya apa gitu ya. Jelaskan saja, tidak perlu matematik. Kalau mau matematik juga nggak apa-apa sih. Bisa. Nanti saya kirim tadi yang slide saya. Lengkapnya. Agak banyak sih kalau lengkapnya. Oke, minggu depan mudah-mudahan
kita bisa cerita lagi. Kalau nggak sempat ya, mungkin saya masih di lapangan. Mungkin. Ini saya sudah hampir seminggu masih harus isolasi, masih harus karantina ya. Karantina ini di kamar, kan. Nggak boleh keluar. Oke, ada komentar sampai di situ? Saya di Ternate, baru lihat Gunung Gamalama, Gunung Gamalama di Ternate. Kalau Gunung Tidore sebelah. Cuman harus hati-hati biar nggak kena COVID. Makanya diisolasi dulu. Saya masih suka jalan-jalan. Mau naik gunung. Oke ya. Ya, kalau sudah nggak ada, saya pamit. Nggak ada ya? Nggak ada komentar semua. Tetap semangat belajar. Jangan lupa belajar. Pada puasa ya. Selamat puasa. Oke, ya sudah ya. Saya pamit. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Ayo. Terima kasih Pak. Oke. Dah.